untuk curhat dan berbagi tips tentang wanita dan keluarga. Sebelum kita mulai podcast hari ini, ada baiknya nih kita kenalan dulu dengan para member podcast Semua Official. Oke. Dimulai dari aku ya. Boleh. Hai, aku dengan Bu Pim, Aku Mamcil. Aku Mami Ranu. Bunzi, aku mau Wina. Di episode perdana ini kita mau bahas apa nih, Mam? Apa ya Oh, kira-kira? iya. Kayaknya tema-tema yang relate sama kehidupan mama di luar sana ya. Boleh. Kalau misalnya kita membahas satu hari jadi mama, ngapain aja sih? Ya, boleh. Seru nggak sehari-hari? Boleh. Ya, seru. Makasih ya. Makasih. Ya, liar. Karena di luar sana, kita yakin ya bahwa mama itu punya background yang masing-masing berbeda. Ada mama yang working mom, ada mama yang jadi full time mom. Nah, sekarang kita lihat ya, keseharian mama di Project Mama Official ini mereka backgroundnya apa sih? Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu nih? Ya udah dari aku dulu aja ya. Oke Oke. deh. Jadi aku itu ibu rumah tangga, anaknya masih satu, sekarang masih kelas 2, perempuan. Jadi kalau keseharian itu biasanya kan sekarang itu aku tuh lagi ngebiasain anak aku itu untuk sholat subuh ya. Jadi biasanya dia udah sholat subuh, request minta untuk tidur lagi. Oh, tidur lagi ya? Iya, kebetulan kan sekolahnya dekat ya, 5 menit dong dari rumahnya rezeki lah ya. Iya. Terus dari situ ya udah biasa nyiapin sarapan kebutuhan sekolahnya, bekal, terus kayak gitu biasanya kalau aku kan tinggal sama ayah ya. Oke. Jadi biasalah banyak requestnya kalau udah sekutu, jadi kadang suka minta sarapan yang macam-macam lah. Jadi paling Hebat dong. Iya. Perlu sarapan spesial ya. betul, ya. Pahala biarin. Ya, amin. Jadi kadang tuh requestnya tuh yang macam-macam lah ya, dari bubur, kupat tahu, lontong kari. Kok nggak ada kambing guling gitu? Nggak ada. Oh iya, nggak ada. Kayaknya mungkin kalau ada mungkin Oh, bisa. iya. Pemikiran nunggu ya. Dasar ya. Ya, terus ya paling itu sih nyiapin sarapan. Terus habis itu biasanya antar jemput sekolah lah siang. Habis itu nyiapin makan siang, istirahat sebentar ya, me time-nya. Nah, aku tuh me time-nya itu biasanya jeda dari pas anak lagi sekolah. Biasanya diusahain lah seenggaknya itu bisa nonton satu film aja. Oh, jadi mitanya kalau Mamcil itu lebih ke nonton. Hobinya nonton. Oke, atau kalau enggak, ayo, misalkan ada yang ngajak jalan, ngajak jajan ya, ayolah ikut gitu. Daripada di rumah ya, mumet ya, biasanya kan ibu-ibu ya, kalau rutinitas yang itu aja kan kadang yang jenuh banget gitu. Iya. Tambah stres malah. Nah, paling gitu sih. Terus pulang sekolah, jemput, terus ya biasa kan makan siang, terus istirahat nih, cila biasanya. Terus sore ya udah biasa berangkat ngaji kan kita biasa ya, sore kita kan ngaji bareng. Terus ya udah sih itu aja paling. Oke. Hai, aku dengan Bu Prim. Aku ibu 2 anak. Aku full time-an. Kebetulan dulu aku pernah jadi ibu yang bekerja ya, atau working mom. Karena berdasarkan ya. Dulu aku pernah bekerja selama 9 tahun. Tapi setelah punya anak kedua, aku memutuskan untuk jadi full time-an karena satu dan lain hal. Kalau untuk kegiatan sehari-hari sekarang, aku biasanya mengkondisikan karena sekarang selain jadi full time, aku juga usaha sampingan. Keren. Ya, jadi kalau untuk daily activity-nya, aku menyesuaikan jadwal. Kalau misalnya harinya aku nggak ada schedule buat keluar, biasanya aku kerjain pekerjaan rumah itu agak banyak. Jadi ya kerja di rumah tangga pada umumnya sih guys. Misalnya aku lagi tidak berkegiatan, aku biasanya ngerjain pekerjaan rumah sih. Banyak beberapa pekerjaan aku kerjain. Kayak misalnya dari mulai pagi-pagi nih, dari sini rumah sembari aku nyuci baju juga. Terus udah gitu aku lanjut masak. Oke. Masak berarti ya. Aku 50-50, lihat schedule hari itu. Kalau misalnya hari itu aku berkegiatan di luar, biasanya aku nggak masak. Tapi kalau misalnya hari itu aku free di rumah, ya aku masak dan mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Kalau misalnya aku juga kan kadang aku punya bisnis sampingan juga, jadi aku anggap itu berkegiatan di rumah. Nah, kalau misalnya aku sibuk di rumah ngerjain bisnis aku itu, aku berarti mengurangi kegiatan aku bekerja di rumah,
beli dari luar juga gitu. Atau misalnya anak-anak aku pengen requestnya makan makanan tertentu yang memang dibuat di rumah, biasanya aku masak. Kalau di siang hari ketika anak-anak udah pada pulang, biasanya aku membersamai mereka dulu, ya kita makan. Dan kadang mereka cerita nih keseharian mereka tuh di sekolah ngapain aja gitu. Biasanya aku sampai sore menjelang mau ngaji, aku sama mereka. Kalau udah ngaji terus pulang maghrib, di waktu isya itu biasanya family time. Jadi aku kumpul sama ayahnya, sama anak-anak, apa aja kita kerjain bareng ya, nonton, main, kayak gitu sampai akhirnya biasanya 1 jam sebelum waktu tidur nih aku udah ke anak-anak tuh buat persiapan besok sekolah. Jadi yang kecil, yang gede siapin buat perlengkapan besok, atau misalnya ada pelajaran yang harus dibahas biasanya di 1 jam sebelum waktu tidur. Kalau kegiatan aku sehari-hari segitu aja sih guys. Kalau mungkin sekarang waktunya kita ngedengerin kisahnya Bunzi sehari-hari gimana nih Bunzi? Boleh. Hai, aku Bunzi, anak aku 3. Keseharian aku dari bangun tidur, biasa ya sholat dulu. Udah gitu mulai dari buka gordeng ke tengah sampai ke dapur, nyiapin sarapan, nyiapin bekal anak, terus antri anak sekolah. Udah gitu ke warung, beli sayur, beli buah, beli lauk pauk. Udah gitu pulang, masak buat siang, terus beres-beres yang belum diberesin, ya nyuci baju, ya nyetrika, ya apalagi nyapu, ngepel kayak gitu. Udah beres, rebahan, scroll, nonton drama, drakor, apalagi ya main sama temen, terus nunggu jam pulang sekolah anak, jemput lagi, terus anterin les, udah anterin les, jemput lagi, kayak makan anak siang, sore, terus anterinnya ngapain tuh, ngobrol tuh sama anak kan sambil makan, sholat maghrib gitu kan. Terus ngobrol sekolahnya gimana, lesnya gimana, ngajinya gimana, terus udah pada makan. Jadi nunggu semuanya tuh ya. Semua itu udah sama maghrib makan, ngobrol gitu, terus cuci piring masing-masing. Udah gitu persiapan pertama, jadi ngobrol lagi, nantinya makan sore ya. Kilo kopi. Ngobrol sambil mau tidur, baca doa kayak gitu. Halo, aku Miranu. Aku anaknya baru 1, Ranu doang. 9 tahun, baru kelas 3. Naik kelas 4. Kalau biasanya sih kalau dari pagi aku kayaknya udah santai deh. Gak terlalu banyak yang kesana. Yang penting bangun tidur, sholat biasa. Terus aku dulu yang sarapan, baru nyiapin yang lain. Oh, jadi Mama Mirano ini full time mom ya di rumah? Enggak juga sih, maksudnya kayak aku juga ada kerjaan, cuman maksudnya ke part time kali ya, part time. Jadi bisa atur waktu lah, aku buat anak, buat keluarga, buat main juga gitu. Terus kalau sehari-hari sih apa ya? Ya biasa pagi nyiapin sarapan, lebih fleksibel aja sih. Enggak ini. Soalnya kan kita ngaji bareng. Iya. Terus kita jajan bareng kan. Iya. Ya, Udah sih ketahuan deh. Kalau suami sih nggak neko-neko dia. Kalau misalnya aku suruh masak, nggak pernah nyuruh masak kalau suami. Jadi gimana aku aja. Yang penting Wow, lapar enak makan banget ada ya. Jadi Terus Mirano menunya juga kayak yang susah-susah sih, maksudnya yang kayak misalnya kayak telur ceplok itu udah beres. Oh, yang penting ya. udah disediain di piring, dia makan udah aja. Terus aku senengnya tuh tipe yang beli. Oh, beli. Karena aku nggak bisa masak kan, jadi aku juga pengen memberikan yang terbaik buat suami kita dengan cara membeli yang enak-enak gitu. Iya. Gitu Iya, sih, iya, gitu aja. Sekarang mungkin mau Wina. Hai, aku Mama Wina. Aku mama dari 2 orang anak. Anakku yang pertama kelas 2 SD, ya adiknya baru 4 tahun. Paling keseharian aku dari pagi biasa ya, riwet. Udah sat-set ke dapur, nyiapin makan, bolak-balik sambil bangunin anak. Nyiapin makan, sarapan, nyiapin bekal. Terus anak yang pertama dianterin papanya, kebetulan sekolahnya dekat. Setelah anak aku pergi sekolah sama suami pergi kerja, aku lanjut lagi nemenin sarapannya kecil belum sekolah. Terus gitu aja sih paling. Udah beres aku juga sarapan, paling ngerjain kerjaan sebentar, mintain sebentar, bahan sebentar sambil nunggu anak pertama pulang sekolah, terus jemput.
ya. Mama Wina kerjain kerjaan rumah nggak sih? Apa dibantu Iya sama dong. RT nih? Kerjain sendiri. Oh iya Mam, kalau tips and trick Mam di rumah biar good mood seharian itu ngapain sih biasanya? Kalau aku biasanya biar tetap good mood itu ngatur dulu nih kegiatan hari ini mau ngapain aja. Jadi kalau misalnya aku berkegiatan di luar, ada kegiatan di luar, aku milah untuk nggak ngerjain kerjaan di rumah. Soalnya kalau misalnya sebelumnya, misal nih di siang hari kita mau pergi keluar, ada kerjaan yang harus kerjain. Kalau dari paginya aku dari ngerjain pekerjaan rumah, kan aku capek duluan kan, terus nggak fokus di kerjaan. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya momen anak ujian, nah anak ujian ini kan biasanya kita harus membersamai ya. Kebetulan aku anak yang kelas 1 itu masih dari awal harus aku temenin gitu ya. Maksudnya iya, pas lagi belajar. Ini pelajaran waktu kemarin aku ujian aja, anak ujian. Nah, di mana anak mau ujian, kita sebagai mamanya tuh harus benar-benar ngejaga mood supaya pas ntar ngajarin anaknya tuh iya, tetap bisa sabar, nggak sembuh pendek ya. Jadi si anak tuh nggak rungsing malah ke anak. Jadi aku biasanya membatasi kegiatan di rumah. Oh berarti intinya kamu emang Jangan harus sampai ngatur harus- waktu gitu Iya, ya? aku harus fokus dulu nih. Iya. Jadi aku nggak mau capek duluan. Nanti kasihan anak ketika kita udah capek ngerjain kerjaan rumah, nanti si anak ketemu kita udah sisa-sisa energi. Oh iya, gitu. betul harus fokus dulu kan. Ya, kalau aku sih tips dari aku kali gitu. Oh iya nih, Mamcil gimana nih? Oh iya nih, Mamcil. Tips dari Mamcil biar good mood. Kalau aku apa ya? Kayaknya nggak ada tips atau trik apa ya. Soalnya setiap hari juga muncul aja sih aku. Nah jujur sih kalau aku sih masih belum ada tipsnya jujur, soalnya masih sering tantrum kayaknya tiap hari itu. Jadi ada aja gitu yang lucu untuk supaya apa ya, moodnya nggak bagus, Mood swing gitu ya. ya. Oh, atau mungkin karena faktornya Mamcil ini kan LDM-an ya sama suami. Ya, bisa jadi sih, ya juga sih, soalnya kan komunikasi ya agak berjarak ya. Pernah juga sih momen kayak apa ya, ada masalah pengen cerita nih ke Pak Sutu tapi nggak cepet lah responnya ya. Mungkin bisa jadi sih itu juga ya, jadinya masih Mendam gitu ya. gitu ya, belum keluar. Nah, kalau pas dapet bad moodnya nih, biasanya Mamcil tipsnya gimana? Kalau misalnya buat netralisir, buat balikin lagi good moodnya tuh kayak biasanya kayak gimana Mamcil? Oh iya, pernah nih satu momen nih, jadi udah kepicu nih dari pagi udah kepicu mood tuh nggak enak aja. Jadi begitu ngantar anak sekolah langsung ya itu pergi aja gitu berkelana kemana gitu, keliling-keliling kemana aja gitu pokoknya. Lebih bawa motor gitu ya, Iya. lebih nangis. Iya. Nggak nangis juga kali Bunzi. Ya sih nggak sampai nangis juga sih, pokoknya sampai rada turun ya gitu, Udah tenang ya, lagi. gitu, tenang baru bisa Tapi menghadapi. emang ini sih kan wanita beribu hormon. Ya sih. Kalau tapi benar bagus loh tips yang barusan Mamcil bilang. Jadi kalau kita misalnya emosi, sebelum kita ketemu keluarga yang ada di rumah, misalnya anak, orang tua ya, kita tuh harus bisa meregulasi emosinya itu mungkin dengan cara kayak Mamcil Iya. Iya, dulu benar, keluar gitu kan. Terus udah reda baru kita ketemu anak, ketemu orang tua bisa lebih dalam kondisi yang lebih tenang ya, nggak kena dampak nih yang di rumah ya, anaknya sih, nggak benar. Kalau nggak lampias ini semua olahraga. Jadi kitanya ngelampias. Ya sih bisa juga sih. Lampias. Iya. Olahraga juga banget. Bisa jadi salah satu tips yang bagus Iya. karena dalam olahraga itu kan ada beberapa hormon yang keluar Iya, ya. sih. Salah satunya hormon yang bisa bikin kita bahagia. Iya. Iya. Gitu. Kalau Bunzi tadi berarti nambah satu tipsnya ya. Iya, nambah olahraga. Olahraga. Kayaknya kok bisa sih. Kalau aku kuncinya aku jangan lupa makan. Sama banget lagi. Soalnya kalau sampai telat makan, aduh, kenapa ya sampai kesini itu meningkat? Iya, benar. Apa ya mood yang bikin kita jadi Emosi jiwa ya. pulang itu. Intinya jangan sampai telat makan. Iya, benar. Ya betul. Terus yang kedua aku harus tidur siang. Oh, berarti kalau Mama Wina itu ngecas energinya makan, tidur siang. Iya. Setengah jam cukup deh. Apalagi kan anak-anak aku harus tidur siang. Kalau bisa, aku ikutan dulu tidurlah sebentar. Jadi Biar sebenarnya Mama Wina yang ikutan tidur siang atau anaknya yang ikutan tidur siang? Iya. dua-duanya. Oh, udah tahu. Oke, oke. Jadi Yang pertama ajaknya bisa biar anak-anak tidur siang, tapi sebenarnya mau Iya, iya. biar bangun tidurnya seger Iya. gitu. Kita tes sudah mulutnya. Benar, benar. Iya, jadi
Minimal pokoknya aku makan dan tidur siang sebentar aja, asal aku Setuju, segar gitu. Itu aja sih paling. Kalau itu udah oke, makan tidak telat, tidur ada sebentar, aku paling aku gitu aja sih. Oh iya, iya sama lagi aku juga. Yang pertama tuh kalau biar moodnya harus selalu on point itu harus pertama ngopi dulu. Sarapan tuh harus ngopi. Udah gitu. Kopi wajib ya? Wajib karena kalau istilah sudah kalau nggak ngopi celir gitu. Jangan. Terus makan tuh jangan ketinggalan karena udah kalau ketinggalan udah salat sih. Nanti lambung kamu udah aja gitu. Langsung jadi tidur. Udah sih itu aja sih. Kalau ya? simpel ya. Mungkin ditambah saldo rekening banyak kan? Oh iya. Kalau itu wajib Iya, masakan. bukan masak itu itu pasti saldo di rekeningnya harus tebel ya. Itu wajib. Itu wajib kan kita semua harus kayak gitu kan kalau moodnya. Itu aja sih. Harus apa tadi ngopi, makan. Saldo rekening Oh, salah. bapak-bapak ya. Udah itu aja sih. Oke Mam, itu tadi beberapa tips and trik biar mama-mama di rumah tetap good mood dari kita semua. Seru banget pokoknya. Iya, seru banget, cuman nggak kerasa Iya. deh waktunya udah lumayan lama. Pokoknya buat mama-mama semua dimanapun berada, dengan berbagai peran apapun, tetap semangat, tetap happy, dan jangan lupa apapun perannya tetap apresiasi diri supaya kita semua bisa menjalaninya dengan baik. Ya, peluk diri Peluk dulu ya. Peluk online. online. Ya, dan jangan lupa selalu dukung kita biar channel kita lebih berkembang. Jangan lupa untuk apa guys? Subscribe, like, dan komen. Bye.